Sebelum pergi berkendara motor, haruslah kita perhatikan hal yang utama dalam menjaga keselamatan kita selama di jalan. Setiap tahun, terjadi sekitar 100.000 kecelakaan yang menelan korban lebih dari 20.000 meninggal. Dan lebih dari 100.000 orang terluka. Dan 70% kecelakaan di jalan disebabkan oleh sepeda motor. Ingatlah, tidak hanya orang dewasa. Anak-anak pun wajib menggunakan helm untuk keselamatan. Helm dapat melindungi kepala kita jika terjadi hal yang tidak kita inginkan. Gunakan jalur yang semestinya. Walau ingin cepat sampai tujuan, bukan berarti bisa menggunakan jalan sekehendak hati. Masuk ke jalur yang melawan arah kendaraan sangat berbahaya. Tidak saja buat diri sendiri, tapi juga untuk pengemudi lain. Dampak kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan sangat tinggi. Menggunakan trotoar adalah perbuatan melanggar hukum dan juga membahayakan para pejalan kaki. Sebagai pengemudi, kita wajib menghargai pejalan kaki dan pengemudi lainnya. Semua tindakan kita haruslah diimbangi dengan kepedulian kepada orang lain. Tunggulah di belakang garis sampai lampu hijau menyala, baru berjalan. Menerobos lampu merah adalah perbuatan melanggar hukum, merugikan diri sendiri, dan merugikan orang lain. Berkendara sambil menggunakan alat elektronik berbahaya karena dapat mengganggu konsentrasi dan merupakan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Jika penting untuk menyalakan alat elektronik atau menerima panggilan, segeralah menepi. Termasuk jika membonceng di belakang, kita juga harus tetap siaga. Berpegangan dan selalu waspada, bukan untuk bermain alat elektronik atau bercanda. Tingkah laku berkendara di jalan raya mencerminkan pribadi kita yang sebenarnya. Jadikan keselamatan perhatian utama dalam berkendara. Pastikan kita bertemu orang yang kita sayangi dan pulang ke rumah dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana tadi cuplikan video tentang tata tertib berlalu lintas? Mudah-mudahan semua bisa memahaminya ya. Oke, perkenalkan, nama saya Ruli Syahruli. Dalam hal ini akan menyampaikan materi tentang tata tertib berlalu lintas. Oke, kita langsung saja. Mengenal rambu dan isyarat lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pemakai jalan. Contoh-contohnya, ini Bapak tidak menampilkan secara keseluruhan ya, hanya sebagian saja. Yang pertama adalah tanda atau rambu pejalan kaki.
dengan background biru. Yang kedua juga sama, tentang peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki. Yang berikutnya, larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Ini tandanya atau rambunya. Berikutnya, ini ada gambar sepeda motor dicoret, artinya larangan masuk bagi sepeda motor. Berikutnya, peringatan tikungan ke kanan. Kalau diarah ke kanan, berarti tikungannya ke kanan. Kalau arahnya ke kiri, berarti tikungannya ke kiri. Huruf S dicoret, artinya larangan berhenti. Kita tidak boleh berhenti di tanda huruf S dicoret seperti ini. Kemudian berikutnya ada larangan parkir. Artinya kendaraan kita tidak boleh parkir di tempat atau tanda yang ada larangan parkir atau P dicoret ini. Kemudian larangan belok ke kanan. Nah, ini arah ke kanan dicoret, berarti tidak boleh belok ke kanan. Kalau arahnya ke kiri, berarti tidak boleh belok ke kiri. Begitu juga dengan larangan memutar balik. Ya, tanda memutar baliknya dicoret, berarti kita tidak boleh. Ya, kalau kita lakukan namanya nanti melanggar rambu lalu lintas. Ya, tidak boleh ya. Berikutnya, isyarat lalu lintas. Nah, ini pasti kalian sudah tahu semua. Ini adalah gambar lampu merah, ya biasa disebut ya. Kita sebut lampu lalu lintas. Kalau warnanya 3, itu merah, kuning, dan hijau. Merah artinya kita berhenti, kuning siap-siap untuk jalan, hijau itu artinya untuk jalan atau maju. Ini untuk mengatur kendaraan. Tapi kalau dua warna, hanya merah dan kuning, artinya untuk mengatur pejalan kaki, kapan dia berhenti, kapan dia jalan. Tapi jika merah berkedip atau kuning berkedip, itu artinya memberi peringatan bahaya. Oke, nah ini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ya, pertama naik motor itu bonceng 3, itu tidak boleh. Kemudian naik motor sambil ngobrol berdua, juga nggak boleh. Ya, udah nggak punya SIM, nggak pakai helm, ngobrol lagi. Nah itu nggak boleh dilakukan pada saat naik kendaraan bermotor. Berikutnya yang tidak boleh dilakukan adalah ini naik motor sambil main HP. Nah, nanti terjadi kecelakaan akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ataupun sambil nyetir mobil, makan, nanti tidak fokus dengan menyetirnya. Dan ataupun bisa jadi menyetir sambil main HP, juga nanti fokusnya ke HP bukan ke jalan, nanti bisa mengacaukan konsentrasi yang pada akhirnya menabrak. Ini nggak boleh ya. Berikutnya yang tidak boleh dilakukan, tidak tertib dan tidak saling menghormati. Ini sebelah kiri ini jadi macet ya, karena tidak mengikuti peraturan atau rambu-rambu lalu lintas. Waktunya berhenti ya berhenti, ya waktunya berjalan lampu hijau ya jalan. Ataupun akrobat di jalanan, ini saling but-butan ya, naik motor di atas motor ya, bukannya duduk tapi berdiri. Nah itu nggak boleh. Kemudian selanjutnya yang tidak boleh dilakukan adalah ini, naik angkot bukannya di dalam tapi di atas angkot. Nah nanti kalau angkotnya atau mobilnya berhenti mendadak, ya nanti pada jatuh, nanti celaka jadinya. Ataupun ngebut-ngebut di jalan, itu tidak boleh. Jadi jangan bermain-main dengan nyawa. Oke, jadi itu semua ya tidak boleh dilakukan. Nah selanjutnya adalah menyeberang di sembarang tempat. Nah ini gunakanlah jalur penyeberangan yang sudah ada. Jangan menyeberang sembarang tempat seperti ini, nanti bisa mengganggu lalu lintas, juga nanti khawatir ketabrak motor atau mobil. Ya, pada saat nyebrang di zebra cross juga ada aturan. Yang pertama kita berdiri sejenak, berhenti sejenak. Yang kedua adalah kita tengok ke kanan untuk memastikan ada kendaraan atau tidak. Kemudian tengok ke kiri untuk memastikan lagi ada kendaraan atau tidak sebelah kiri, dan kita tengok lagi ke kanan untuk memastikan kembali apakah ada kendaraan atau tidak. Nah kalau sepi baru kita menyeberang, gitu ya. Jangan main langsung asal nyebrang, nggak tahu nanti ada kendaraan lewat, nanti kita ketabrak. Ya, tertabrak. Nah, gitu. Oke. Yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Oke, jadilah generasi yang membanggakan, generasi yang peduli dengan keselamatan di jalan. Oke, mudah-mudahan paham ya tentang tata tertib berlalu lintas. Oke, ini Bapak sediakan soal. Nanti kalian jawab. Boleh kerjakan di buku tulis, kemudian dipoto, kemudian dikirim ke grup kelasnya masing-masing, boleh seperti itu ya. Oke, terima kasih ya.
telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.